I'm going under, and this time I feel there's no one to save me. This all or nothing really got a way of driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain, and now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you love. I'm going under, and this time I feel there's no one to turn to. This all or nothing way of loving got me sleeping without you. Now I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you helped me escape. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you love. And I try to close my eyes when it hurts. Sometimes I fall into your arms. I'll be safe in your sound till I come back around. But now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you love. But now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you love. I let my guard down, and then you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you love. You must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this, but I've seen this all before. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. 'Cause every time I open up it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you, in case you go and leave me in the dirt. But every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad, but it's true. I'm way too good at goodbyes. I'm way too good at goodbyes. I know you're thinking I'm heartless. I know you're thinking I'm cold, but I'm just protecting my innocence. I'm just protecting my soul. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. 'Cause every time I open up it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you, in case you go and leave me in the dirt. But every time you hurt me, the less that I cry.
And every time you leave me, the quicker this tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad, but it's true. I'm way too good at goodbyes. I'm way too good at goodbyes. No way that you'll see me cry. I'm way too good at goodbyes. No, 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 no. No way that you'll see me cry. I'm way too good at goodbyes. 'Cause every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad, but it's true. I'm way too good at goodbye. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal. Your loving can mend your soul. And it's the only thing that I know. I swear it will get easier. Remember that with every piece of you. And it's the only thing we take with us when we die. We keep this love in this photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes were never closing, our hearts were never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. And if you hurt me, well, that's okay, baby. Only words bleed. Inside these pages, you just hold me, and I won't ever let you go. Wait for me to come home. 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 Oh, and you can fit me inside the necklace you got when you were 16, next to your heartbeat where I should be. Keep it deep within your soul.
that's okay, baby. Only words believe. Inside this pages, you just hold me, and I won't ever let you go. When I'm away, I will remember how you kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home. Halo, selamat malam Akang, Teteh, Mbak, Mas, Ibu, Bapak, adik, kakak, semua yang ada di sini. Berjumpa kembali dengan suara saya. Tentunya suara Merdu Veronica. Malam hari ini kita berjumpa kembali di kelas Affiliate Milenial Anti Bokeh. Langsung saja, mari kita sambut host kesayangan kita semua. Yang baik hati, tampan, tidak sombong. Dan tentunya rajin menabung. Siapa lagi kalau bukan the one and only, Ilham Putra Kusuma. Halo, cek cek cek. Selamat malam. Aduh, ada suara motor sebentar. Oke, motornya udah lewat. Cek cek cek. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar dengan merdu? Coba saya cek dulu di YouTube. Mana ya? YouTube-nya mana ya? YouTube-nya oh ini. Cek 1 2 3. Oke, ada suaranya. Merdu. Oke, terima kasih feedbacknya kawan-kawan. Dan terima kasih bagi yang sudah hadir tepat waktu. Oke, malam hari ini alhamdulillah kita berjumpa kembali di kelas rutin kita, kelas All Affiliate MAB. Seperti biasa, setiap minggunya kita akan sama-sama belajar, kita akan sama-sama sharing, tentunya materi-materinya yang terupdate, yang terbaru, dan terkini. Dan insya Allah nanti kita akan lanjutkan pembahasan kita, sesi 2, part 2, tentang strategi service excellence untuk meningkatkan omset penjualan kawan-kawan semua. Jadi waktu itu mungkin baru yang gabung nggak tahu ya part pertamanya. Dan malam hari ini kita akan lanjutkan di part kedua bersama Coach Ismail. Ini Coach Ismail ini main behind MAB. Jadi di belakang MAB ini ada Coach Ismail juga yang turut membangun sistem ini. Dan insya Allah nanti kita akan sama-sama simak seperti apa service excellent yang bisa meningkatkan omset penjualan teman-teman. Jadi ini lanjutannya ya, part kedua ya. Oke, sebelum itu seperti biasa saya mau absen dulu. Ada dari mana aja? Dan ada dari batch berapa aja? Ayo kawan-kawan. Boleh tulis di kolom live chat, di kolom komen. Ada dari mana saja? Batch 3, Masya Allah sinyal jelek. Ayo dong, kalian ini calon-calon pengusaha sukses. Kalau ada kendala itu dijadikan tantangan, bukan sebuah hambatan. Cari tempat yang lebih bagus, cari provider yang lebih bagus. Ini kan kelas tiap minggunya udah gratis. Masa kalian nggak mau modal buat cari provider yang lebih bagus atau cari wifi kayak atau gimana? Ini kan buat kalian juga ya. Materi-materi ini kan untuk kita juga, untuk pengembangan diri juga. Oke, kita lanjutkan. Ada WOD. Widih, WOD. Kalau WOD itu yang makanan itu ya, yang ada
yang ada wijen-wijennya tuh. Ode-ode, biasanya bilang onde-ode. Lampung Selatan, Karotul Jannah, ada Kadinda Titik, batch 1 Kota Bengkulu. Halo Kak Indri, silakan dilanjutkan aja Kak Indri, skripsinya aman kok, tenang sama saya aja. Ada Karawang, batch 1 Sekarai, namanya Sekarai apa gimana? Tulung Agung, batch 1 hadir. Ada dari Madiun, Pare-Pare, saya tadi bacanya prepare, bukan pare-pare, kirain pakai bahasa Inggris. Oh iya, onde-onde, aduh, onde mande. Batch 3, batch itu nulisnya BATCH ya, BATCH, nih gini, batch apa itu? Kota Batu, Malang ya? Iya apa? Malang, benar. Bogor, batch 3, batch 1 Bandung, terus aku sambil makan nasgor ya, aku juga sambil makan. Tadi nih, martabak guys, coba lihat, martabak. Jadi teman-teman, bentar ya, gara-gara dia ngomongin makanan sih. Jadi teman-teman yang mau nyiapin cemilannya, cemilan 10, 11, dan minumannya boleh, makanan berat boleh juga, asal tetap fokus menerima materi dan kita sambil makan juga boleh ya. Cilacap, ada Jember, ada Banyuwangi, ada dari Aceh batch 3. Ada dari Tasik, ada dari Bekasi, jauh banget Bekasi. Aku juga sambil dinner, candlelight dinner nggak tuh, pakai lilin gitu. Tuh ditanyain nasgornya pakai bonceng nggak? Masa jualan bonceng nggak makan bonceng? Ya nggak? Lapar banget, ya makan lah. Lapar kok curhat. Udah, nggak ada lagi nih yang mau absen. Buat teman-teman, kalau misalkan dibagi, biasanya kan ini linknya di-share di Telegram. Nah, kalau di-share di Telegram, terus kita klik, biasanya dia ngedirect ngebuka kan. Nah, ada yang biasanya langsung ke aplikasi YouTube, ada juga yang biasanya ngebukanya via Telegram. Nah, teman-teman yang bukanya langsung via Telegram atau dimanapun itu aplikasinya, biasanya nggak akan login akun YouTube-nya. Nah, saya sangat sarankan teman-teman setelah itu langsung login juga, ada tuh di ujung kanan atas, sign in. Nah, masukin tuh email teman-teman, akun YouTube teman-teman, akun Google teman-teman. Biar apa? Biar bisa subscribe, biar bisa like, dan biar bisa komen. Gitu. Jadi, saya lihat kebanyakan di sini mungkin ada setengahnya yang nggak login YouTube. Jadi nggak bisa komen, nggak bisa like, nggak bisa subscribe. Nah, teman-teman yang kebukanya nggak langsung di aplikasi YouTube, bisa lakuin itu ya. Gitu. Ya janganlah, kalau beli dulu mah lama. Nah, disalin link juga boleh, dibuka di browser boleh, gitu juga boleh. Terus kalau yang mau kualitasnya ditingkatkan, misalkan agak blur nih, misalkan gambarnya atau nanti PPT-nya agak blur, itu bisa teman-teman naikkan kualitas YouTube videonya, ada di ujung kanan atas, itu ada titik 3, itu diklik, nanti dinaikkan kualitasnya ke 720p. Itu yang mentok paling tingginya di 720. Gitu. Tapi kalau misalkan mau hemat kuota, ya turunin lagi. Nah, jadi kalau teman-teman nge-screenshot, suka di-share di story, kan suka ada yang burem-burem, itu tuh karena kualitasnya nggak dinaikin. Kalau mau pas bikin konten, dinaikin dulu. Nanti pas kontennya udah nggak bikin lagi, ya diturunin lagi kualitasnya. Gitu. Oke, kalau gitu, karena Coach Ismailnya juga sudah masuk ke dalam layar, seperti yang tadi di awal saya bilang, kita akan melanjutkan kembali materi
kita malam hari ini yang sebelumnya sudah dibahas. Dulu ada part satunya tentang strategi service excellence untuk meningkatkan omset penjualan teman-teman. Dan malam hari ini akan kita sambung kembali materinya di part kedua. Wah, ini keren nih. Sambil nyemil kue kacang. Bagus. Ya, makan produk sendiri, pakai produk sendiri. Bagus. Oke, kalau gitu. Coach Ismail, apakah sudah siap? Ya. Coach Ismail, apakah sudah siap? Oh, udah siap. Oke. Kalau gitu langsung saja kita munculkan dulu ke dalam layar utama dalam hitungan 1. Tapi minta tepuk tangannya dong. Ayo, di kolom komen. Mana tepuk tangan online-nya mana? Tepuk tangan ya, bukan cuci tangan. Tepuk tangan. Saya nge-like. Nah, udah lancar. Oke, kalau gitu. Jadi main HP saya. Mari kita sambut Coach Ismail ke dalam layar dalam hitungan 1, 2, 3. Selamat malam. Assalamualaikum Coach Ismail. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ham? Apa kabarnya? Ini tahun baru, belum tahun baru ya? Masih berapa Belum. hari lagi? Ham? Berapa hari lagi? Ini kelamaan libur sampai lupa tanggal ini kayaknya. Libur panjang ya? Tanggal berapa sih? 27. Ya, baru tanggal 27 sekarang. Gimana Bandung, Ham? Rame nggak? Kebetulan nggak kemana-mana juga, jadi nggak tahu. Nggak tahu ya. Jadi nggak tahu. Rame atau sepi sama aja ya. Diem di rumah, beneran diem di rumah banget. Siap. Oke, jadi malam hari ini seperti yang tadi Lam bilang ya Coach Ismail ya, kita akan bahas tentang strategi excellent part 2. Jadi ini mungkin sambungan materi dari yang kemarin, tapi mungkin kawan-kawan yang baru juga tetap bisa menyimak ya. Oke. Gitu. Oke, kalau gitu udah siap? PPT dan lain-lainnya? PPT-nya sebentar. Ini kita loading, tapi nggak apa, kita sambil ngobrol-ngobrol dulu aja. Oke, kalau gitu waktu di tempat Ilham persilakan untuk Coach Ismail. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman nih? Wah, ada yang jawab nih, kemarin alun-alun Bandung rame Kak, katanya. Oke, siap. Oke, saya pengen tahu nih di antara teman-teman yang hadir sini, yang sudah mulai komen, gimana ininya? Kemarin siapa yang sudah hadir di yang pertama, sesi 1? Seri pertama, sorry, kok sesi 1, seri pertama. Boleh tulis di kolom komen. Ada yang masih ingat nggak materinya? Oke, Putri Nur Sabila. Oke, siap. Ada yang belum, ada yang udah, ada yang nggak ikut, nggak apa-apa. Saya coba pengen tahu dulu, karena nanti kalau memang perlu ada yang di-review sedikit, ya udah kita review dulu gitu ya. Oke, waalaikumsalam, saya baru, saya satu nggak ikut. Oke, saya sambil pantau kolom komen dulu ya, sebelum saya tampilin slide. Soalnya slide-nya juga masih loading nih, nggak tahu kenapa. Oke. Baru ikut 2 kali sama ini, oke. Mungkin ini banyaknya member-member baru kayaknya ya. Oke, kalau banyak yang baru, kalau gitu saya ulang beberapa aja kali ya. Boleh mungkin poin-poinnya ya, poin-poin utamanya ya. Saya ulang dulu kalau gitu. Gak ikut yang pertama, alhamdulillah ikut sesi 1. Oke, nggak hadir karena ujian. Ini ujian apa nih? Ujian sekolah apa ujian kehidupan?
Saya masih maba, Kak. Wih, mahasiswa baru maksudnya. Oke, sambil kita nah, sebelum kita mulai, sambil nunggu slide dan kan udah ada beberapa teman-teman ternyata nampaknya banyak yang baru hadir, nggak apa-apa. Nah, saya pengen tanya dulu nih sama teman-teman, mungkin nanti saya akan ngeceknya secara acak juga ya. Teman-teman siapa yang sudah tahu atau siapa yang sudah pernah dengar tentang service excellence sebelumnya? Ya, ada yang sudah pernah dengar service excellence? Oke, mungkin silakan tulis di kolom komen kalau sudah ada atau yang mungkin sudah pernah dengar atau sudah pernah sedikit tahu, coba mungkin bisa dituliskan apa yang disebut dengan service excellence. Belum, oke. Belum tahu, belum. Oke. Pelayanan cepat dan tepat. Oke, pelayanan prima. Customer service session pernah dengar coach? Kapan? Barusan. Oke. Baru pertama ini dengar. Oke, nggak apa-apa. Bagus. Oke, ada lagi? Oke. Oke, pelayanan atau servis tambahan. Oke, sebentar. Saya akan coba share screen materinya ya. Muncul nggak share screen-nya? Muncul. Oke. Ada, muncul. Muncul ya? Kayaknya saya harus buka satu lagi di... Nah, biar saya baca komennya ya. Sudah full screen belum ya tampilannya ya? Belum kayaknya. Belum. Belum di slideshow. Belum slideshow ya? Sebentar. Ini sudah? Belum. Masih belum? Oh, masih belum ya? Sebentar. Padahal di sini sudah saya slideshow ya. Oke, agak delay ya. Oh, belum juga ya, Me? Belum. Masih tampilan awal PPT. Masih tampilan awal ya. Apa saya share file ke Ilham aja? Boleh? Nah, saya share aja ya. Boleh. Oke, sebentar. Sorry. Stop sharing. Stop sharing. Oke, sambil menunggu nggak apa teman-teman ya. Jadi teman-teman kan tadi masih banyak ya, berarti belum tahu tentang service excellence. Nggak apa-apa, berarti hari ini kita akan sedikit ulas lagi beberapa poin-poin atau beberapa hal yang sebelumnya sempat kita bahas. Sebenarnya kemarin kita sempat bahas nggak hanya tentang service excellence-nya, tapi juga beberapa hal tentang strategi-strategi untuk menjadi affiliate gitu ya, secara umum. Oke, kalau boleh tahu lagi mungkin teman-teman bisa di-share lagi di kolom komen. Di sini tuh rata-rata sudah pernah berjualan belum ya? Maksudnya sudah mulai jalankan belum sebagai affiliate? Apa setelah bergabung teman-teman sudah ada yang mulai bergerak belum? Kalau sudah oke. Kalau belum, yang belum mungkin bisa disampaikan kenapa belum, yang sudah apa kendalanya, atau apa yang mungkin bisa share pengalaman. Belum, ada yang karena belum sempat. Oke. Sudah namun belum konsisten. Oke. Belum Kak, mohon bantuannya. Oke. Belumnya nih kenapa gitu. Mungkin bisa dibuat yang belum, bisa dituliskan kenapa,
Apa karena malu-malu? Apa karena belum tahu caranya? Yang sudah, kendalanya apa? Sudah tapi belum ada yang beli. Oke, bagus nih. Nah, saya pengen dengar nih buat yang sudah tapi belum ini kendalanya apa? Bingung Kak, mau mulainya gimana? Oke. Kendala ongkir, siap. Ada lagi apa lagi? Saya sambil catat ya, jadi dari teman-teman apa yang teman-teman kendala ini saya akan catat juga. Kendala ongkir, oke. Belum tahu caranya, kurang tahu caranya. Kendalanya harga, oke. Karena baru gabung B3 untuk promosi jualan sih belum. Oke. Baru join, baru tahu dan berdaftar. Oke, kendala di ongkir. Nah, ini ada beberapa yang saya lihat yang bilang kendala di ongkir. Ini maksudnya apa nih? Kendala di ongkir ini ongkirnya terlalu mahal apa gimana? Mungkin bisa di-share. Nggak punya customer. Oke. Nggak punya customer. Ya, memang semua diawali dari nggak punya customer. Tapi biasanya diawali dari teman-teman dulu juga bisa gitu ya. Belum bisa Coach, bagi waktu antar. Oke, siap, sudah? Ya. Nanti tinggal next aja. Skip. Oke, next. Oke. Oke, ini mulai dari strategi dari awal nih. Tapi nggak apa-apa deh, kita cepat-cepat aja. Oke, ini sedikit perkenalan. Saya Ismail. Kemudian saya dulu ini beberapa kegiatan-kegiatan saya. Saya punya usaha sendiri. Kemudian next aja ya. Mungkin ini beberapa perusahaan-perusahaan yang kami tangani. Next. Kemudian sejak 2011 dulu bersama Ustadz Yusuf Mansur bikin wisata hati bisnis, kemudian bikin busana muslim juga bersama Ustadz Yusuf Mansur. Lanjut beberapa yang lain. Next saya bikin bersama Irwansyah, Zaskia Sungkar, beberapa yang lain bisnis juga. Oke, lanjut. Nah, ini materi seri pertama waktu itu. Jadi kita membahas tentang 3 poin waktu itu. Yang pertama personal branding, funneling, dan hukum rata-rata. Personal branding itu maksudnya gini teman-teman. Next. Nah, jadi teman-teman, ya ini karena saya sambil baca komennya nih, ada yang belum, ada yang sudah, nggak apa-apa. Baik yang belum ataupun yang sudah, nampaknya materi malam ini mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Ya, jadi seorang affiliate itu teman-teman harus punya harus membangun yang namanya personal branding. Personal branding itu maksudnya gimana? Teman-teman kan join MAB ini kan pasti ada tujuan, betul nggak? Ada tujuan nggak? Pasti ada ya. Tujuannya apa? Ada orang yang gini, secara bisnis itu ada orang yang menjual produknya sendiri, ada orang yang menjual produk orang lain, betul ya? Contoh, kalau teman-teman bikin brand sendiri, bikin kue sendiri, ya, masaknya sendiri, kemudian jualan sendiri, kemudian ya itu berarti teman-teman jualan sendiri lah istilah seperti konvensional biasa. Nah, ada juga orang yang menjualkan produk orang lain, ya kita sebut sebagai reseller atau distributor. Jadi dia menjualkan produk-produk orang lain. Nah, di reseller atau distributor ini pun sebenarnya ada 2 model. Ada yang Anda harus stok sendiri, ada yang kalian harus stok barang, ada yang kalian nggak perlu stok barang. Nah, kalau kalian stok barang, berarti ya kalian harus butuh modal, kemudian kalian harus ngirim sendiri, packing sendiri, dan sebagainya. Nah, ini yang model konvensional lah gitu. Nah, namun seiring dengan perkembangannya zaman gitu ya, ada model-model yang disebut dengan model yang namanya affiliate. Affiliate atau kalau kadang-kadang orang menyebutnya dropshipper. Tapi sebenarnya ada sedikit perbedaan lah ya. Nah, saya ingin bahas sebagai affiliate. Teman-teman, ketika bergabung di Millennial Anti Bokeh, Wirda punya tujuan, punya maksud adalah mengajak para followernya untuk bergabung, untuk aktif, untuk terlibat menjual produk-produk yang baik Wirda produksi atau Wirda kerjasama dengan produk tersebut gitu. Nah, apa tujuannya? Apa kelebihannya? Kelebihannya adalah hampir semua orang yang ikut adalah termasuk teman-teman semua, itu adalah orang-orang yang kenal dengan Wirda, betul nggak? Orang-orang yang kenal dengan Wirda. Nah, kenapa kalian mau bergabung di MAB? Pasti karena kalian trust atau percaya dengan Wirda, betul nggak? Ya.
karena kalian entah itu karena percaya, entah itu karena ngefans, ya intinya kalian percaya dengan Wirda. Dan karena kita bicara jualan, ya, kalau kita bicara jualan, itu memang kata kunci adalah percaya, betul ya? Kata kunci pertama adalah percaya. Anda atau kalian nggak akan pernah beli pada orang yang kalian nggak percaya, betul? Masa kalian beli sama orang yang kalian nggak percaya, betul ya? Nggak mungkin. Wah ini si ini nih bohong nih dulu nih. Yaudah deh gue beli sama yang bohong aja. Nggak mungkin gitu. Kita pasti belanja pada orang yang kita percaya. Apalagi orang kita idolakan. Nah, milenial anti bokeh adalah sekumpulan milenial, sekumpulan orang, sekumpulan teman-teman followersnya Wirda, atau orang yang fans sama Wirda, kemudian ingin juga berbisnis dan sukses seperti Wirda. Ya, kenapa? Karena Wirda sudah terbukti sebagai seorang milenial, sebagai seorang anak muda yang mandiri dan bisa punya bisnis dan bahkan bisa sukses gitu. Bahkan jadi penulis buku dan sebagainya. Nah, bandingkan kalau teman-teman harus memulai bisnis sendirian. Teman-teman mulai bisnis sendirian. Teman-teman akan ayo ikut bisnis sama gue gitu. Orang akan ini beneran nggak sih? Ini siapa? Lu sendiri belum sukses gitu. Bener nggak? Nah, tapi kalau misalkan teman-teman bergabung di MAB, teman-teman yang perlu teman-teman lakukan adalah menjual Wirdanya, gitu ya, menjual MAB-nya, milenial anti bokehnya. Sehingga kalaupun di awal orang nggak percaya sama kalian, lu siapa? Oke, bahasa sederhana gini, lu boleh nggak percaya sama gue, tapi lu percaya dong sama Wirda. Sehingga teman-teman bisa memanfaatkan pihak ketiga. Ya, pihak ketiga atau orang lain. Siapa? Wirda. Teman-teman cukup melakukan yang namanya mengedifikasi Wirda. Teman-teman cerita tentang Wirdanya. Ya, teman-teman cerita tentang Wirda. Lu tahu Wirda kan? Wirda Mansur, Wirda bikin bisnis bla 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 dan produknya sudah pasti produk yang bagus. Ya, teman-teman tugasnya adalah cuma sebagai mabers, mabers gitu ya. Teman-teman cukup promosi sebenarnya, ya. Jadi nggak usah langsung berpikir jualan langsung closing. Nanti dulu aja ya. Ya harusnya memang begitu. Tapi segala sesuatu itu kan ada tahapannya, betul nggak? Segala sesuatu ada tahapannya. Jangan teman-teman langsung berharap langsung jualannya langsung laris gitu. Enggak lah. Orang di mana-mana berbisnis atau sekolah aja kan butuh proses, betul nggak? Teman-teman mau tamat SMA, mau punya ijazah SMA aja butuh waktu 12 tahun. Ya kan, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, ada tugas, ada PR, ada ujian, ada dan segala hal tantangan-tantangannya. Itu pun tamat SMA juga belum tentu bisa menghasilkan uang gitu. Bahkan kadang harus kuliah dulu. Kuliah apakah langsung sukses? Enggak juga. Kuliah harus belajar kerja dulu, bisnis dulu, dan sebagainya. Sama aja, sebenarnya proses ini selalu sama. Gitu. Nah, bedanya dengan MAB ini, teman-teman cukup melakukan yang namanya promosi. Ya, teman-teman lakukan apa? Promosi ya. Oke. Nah, hubungan dengan personal brand apa? Nah, ketika melakukan promosi, teman-teman juga perlu membangun yang namanya personal brand. Oke. Mungkin silakan berikutnya, Ilham. Next. Oke ya. Ini tadi personal branding. Kenapa join MAB? Siapa Anda? Nah, ini dua hal yang harus diperjelas dulu. Kenapa kalian join MAB? Ya. Kenapa kalian join MAB? Kemudian siapa Anda gitu atau siapa kalian? Kenapa kalian join MAB? Yang pertama, tadi bisa dijelaskan, sudah saya singgung tadi. Yang pertama, karena lebih mudah untuk bikin orang percaya tentang Wirda, ya. Kalian tinggal cerita MAB itu punyanya Wirda Mansur, bisnisnya Wirda Mansur. Kalau yang bisnisnya Wirda Mansur, produknya pasti terpercaya, ya kan? Kemudian yang kedua, who are you? Ya, atau siapa kalian di sini? Teman-teman siapa? Sebagai affiliate, ya. Sebagai affiliate, affiliate itu adalah orang-orang yang perpanjangan tangan. Maksudnya gimana tuh? Kalian adalah orang-orang yang ikut mempromosikan Wirdanya, mempromosikan MAB-nya. Ya, jadi tugas kalian cuma bercerita aja. Cerita, dan cerita.
Paham ya? Oke. Oke, next. Oke. Nah, alasan join MAB ya. Alasan join MAB ini mungkin nanti perlu teman-teman perkuat lagi. Yang pertama, change your mind, change your life. Kenapa? Di change your mind, change your life maksudnya gimana? Ubah pikiran Anda, pikiran kalian. Jadi mindsetnya dirubah, maka hidup akan berubah. Nah, inilah alasan kenapa sih selalu ada yang namanya setiap hari Minggu, setiap minggu kita melakukan yang namanya webinar seperti ini. Saya yakin tidak semua materi teman-teman langsung paham, ya. Tapi masa sih dari materi 1 jam nggak ada 1 kalimat atau 2 kalimat pun yang teman-teman pahami? Masa sih 1 atau 2 dalam 1 jam ini nggak ada satupun yang merubah satu hal positif yang masuk ke pikiran kita gitu? Bayangkan dalam seminggu ini mungkin banyak sekali hal-hal negatif yang masuk ke pikiran kita. Alah susah, alah nggak bakat bisnis, aduh udahlah sekolah dulu aja, nggak usah mikirin bisnis, tar aja deh capek. Atau misalkan, udahlah nggak usah muluk-muluk, udahlah kan kalau uang 100.000 hilang juga nggak apa-apa lah, udahlah anggaplah ya bla 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 bla. Nah itu kan hal-hal negatif yang membuat teman-teman berpikir nggak perlu serius di MAB ini gitu. Tapi begitu teman-teman hadir lagi di webinar, teman-teman akan dapat pikiran-pikiran positif lagi, suplemen positif lagi. Virus-virus tadi yang mempengaruhi teman-teman untuk males, untuk nggak mau bergerak, sedikit demi sedikit dihilangkan, ya, dihapus dengan webinar-webinar seperti ini, dengan postingan-postingan di grup Telegram, ya. Nah, jadi change your mind, change your life. Kemudian yang kedua, kenapa join MAB? Komunitas itu sama dengan imunitas, ya. Sekarang ini kan lagi virus di mana-mana ya, pandemi ya. Sering disebut imun gitu ya. Imun itu apa? Kekebalan, ya. Ya, sistem kekebalan. Komunitas, kita butuh komunitas ini untuk apa? Untuk imunitas. Kenapa sih teman-teman perlu berkumpul di MAB? Ya, mudah-mudahan dengan harapannya apa? Dengan kita berkumpul, dengan kita bertemu dan walaupun secara online gitu ya, imunitas kita, sistem kekebalan kita naik lagi, kita menjadi semangat lagi, kita jadi lebih kebal lagi terhadap omongan orang-orang. Orang-orang yang bilang, udahlah nggak usah mimpi tinggi-tinggi, ngapain sih lu capek-capek nawarin gini, ngapain sih baca buku positif, ngapain sih begini, wah. Nah, hal-hal seperti itu kita netralisir dengan namanya komunitas. Ya, jadi alasan join MAB itu yang teman-teman perlu perkuat lagi, ya. Jadi buat teman-teman yang tadi belum bergerak, ya saya sarankan yuk sekarang segera bergerak. Bergeraknya gimana? Minimal dari webinar ini lakukan apa yang teman-teman harus lakukan. Setiap minggu komitmen untuk hadir di webinar ini. Oke. Kemudian berikutnya. Nah, personal brand teman-teman sebagai affiliate, MAB affiliate itu sama dengan MAB ambassador. Ambassador itu apa? Ya, ambassador itu duta besar. Ya, duta besar itu apa? Orang yang kalau di sebuah negara itu yang mewakili negara tersebut. Duta besar Indonesia untuk Amerika, berarti dia mewakili, si duta besar itu mewakili Indonesia di Amerika. Ya, nggak mungkin presiden ada di Amerika gitu ya, presiden Indonesia Pak Jokowi nggak mungkin selalu ada di setiap negara gitu, nggak mungkin. Jadi ada perwakilannya, itu disebut sebagai ambasador atau duta besar. Di dunia bisnis juga ada yang namanya brand ambassador. Apa itu brand ambassador? Artis-artis atau influencer yang menjadi perwakilan brand tersebut. Ya, misalkan siapa ya, Agnes Monica pakai sampo merek apa gitu ya. Nah, Agnes Monica jadi brand ambassador brand sampo tersebut. Ya, walaupun kita belum tahu Agnesnya benar pakai apa enggak gitu ya. Tapi orang-orang sudah mengkaitkan Agnes Monica dengan brand sampo tersebut, gitu. Ya, jadi itu adalah namanya ambasador. Nah, teman-teman, buat yang belum bergerak, teman-teman harus mendeklarasikan, ya, memproklamasikan gitu ya, bahwa teman-teman adalah sebagai ambasadornya MAB, sebagai duta besarnya, sebagai perwakilannya MAB. Perwakilan di mana? Ya perwakilan buat lingkungan kalian sendiri.
di keluarga, di teman-teman sekolah, di teman-teman kau di kampus, teman di kampus, lingkungan, pergaulan. Gitu. Jadi kalian harus mendeklarasikan diri sebagai saya ini ambasador MAB. Maksudnya ambasador MAB apa? Ya kalian adalah mewakili dari MAB sendiri. Terus kalian ngapain? Kerjanya ngapain? Ya kalian posting tentang MAB, postingan-postingan Wirda, postingan-postingan tentang MAB, konten-konten MAB. Kalian posting di stories, di WhatsApp group, di status WhatsApp gitu. Ya, kalau saya sarankan minimal kalian posting di 2 minimal. Status WA sama status Instagram. Semua pada punya Instagram kan? Semua punya Instagram? Bisa tulis di komen? Oke. Punya, oke, good. Pakai WhatsApp semua? Pakai WhatsApp? Semua pakai WhatsApp dan punya Instagram kan? Punya dong. Ini pertanyaan yang memang pastinya jawabannya pasti punya gitu ya. Instagram pasti punya, WhatsApp pasti punya. Nah, pertanyaannya, teman-teman kalian yang atau follower kalian atau kontak kalian yang di phonebook itu tahu nggak kalau kalian tuh affiliate-nya MAB? Nah, coba saya tanya, kira-kira saat ini kalian sudah pernah posting belum tentang MAB? Coba sekarang saya minta teman-teman ambil handphonenya, ya, ambil handphonenya. Oke, saya minta kalian ambil handphonenya, kemudian update status sekarang. Update status lagi belajar MAB, gitu ya, lagi di webinar MAB. Ya, update status WhatsApp dan update status Instagram. Oke ya. Yang belum nih, khususnya buat yang belum ya, alhamdulillah udah sering post. Oke, alhamdulillah. Buat yang belum, tolong posting sekarang juga. Saya pengen kalian langsung praktek ya, teman-teman langsung praktek, langsung posting aja sekarang. Screenshot ya, screenshot materi malam ini langsung posting, langsung bilang lagi belajar, lagi webinar MAB ya. Supaya orang-orang di sekitar Anda, kontak Anda atau follower kalian itu ngelihat, posting malam ini aja, posting screenshot, kemudian posting. Ya. Oke. Ya. Oke, ini bagus nih. Posting status tentang MAB cuma 10% dari jumlah kontak yang lihat coach. Oke, good, bagus ya. Bagus banget, 10% yang lihat tuh udah bagus. Oke, berikutnya ini ada tadi, sulit menjelaskan karena orang yang belum pada tahu dari awal dan bukan fans Wirda dari awal. Nggak apa-apa juga, ini nanti kita cari ada solusinya ya. Ya. Oke ya, aku baru di MAB dan aku kira materi bersifat rahasia gitu. Materinya sih nggak rahasia-rahasia juga ya. Maksudnya kan teman-teman nggak share semuanya juga. Yang penting kan posting, oke ya. Belum pada paham juga Kak, MAB itu apa gitu. Nah, bagus justru yang kita harapkan justru orang belum paham gitu ya. Justru orang-orang yang belum paham itu akan tanya sama kalian, apaan tuh MAB gitu. Oke? Oke. Nah, ini menarik nih, Nadia Salsabila. Temanku bukan fans Wirda, Kak, tapi baru kemarin dia suka Kak Wirda karena suka post soal MAB dan Kak Wirda. Tuh, bagus ya. Kalau posting dagangan banyaknya pada minta diskon. Ya, oke ya. Ini bagus juga, minimal tuh udah ada respon ya. Daripada nggak ada respon, bener nggak? Minta diskon tuh hal yang bagus. Yang penting jangan dikasih dulu kan gitu ya. Ya. Nanti bisa gunakan pihak lain gitu ya. Pihak lain ini maksudnya apa? Kalian bisa share tuh. Kalau habis minta diskon, posting juga ya, sama temen minta diskon, sama orang lain nggak pernah minta diskon gitu ya. Banyak tuh postingan-postingan yang nyepet-nyepet ya. Boleh tuh diposting sesekali gitu ya. Oke ya. Oke, cukup ya. Jadi intinya
saya biar nggak keluar dulu dari materi malam ini. Intinya teman-teman yang penting posting dulu. Setiap hari minimal 1 kali posting tentang MAB dan 1 kali posting tentang satu kali posting di story, 1 kali posting di status WhatsApp. Oke ya. Intinya jangan banyak yang nanya doang, beli kagak, nggak apa-apa. Nanti ini penjelasan berikutnya nih, ya. Oke ya, next, silakan Ilham. Nah, ini jawabannya. Banyak yang nanya doang, belinya kagak. Ya memang begitu. Memang begitu hukumnya gitu ya. Di mana-mana memang begitu. Artinya nggak ada orang tuh yang gini lah. Bayangkan orang masuk ke sebuah toko gitu ya. Bayangin nih, orang masuk sebuah toko, nggak mungkin semua yang masuk toko itu pasti beli barang, betul nggak? Ada yang datang cuma lihat-lihat doang. Ada yang udah lihat-lihat, nyoba-nyoba, nanya harga, pulang nggak jadi belinya ke toko sebelah. Ya nggak? Ya itu memang apa? Itu memang sudah hukumnya gitu. Sudah kodratnya, nggak bisa kita rubah gitu. Terus si pemilik toko jadi kesel nggak? Jadi bete nggak? Wah ini orang kok nanya-nanya doang nih. Coba-coba doang nih, nggak beli-beli gitu. Nggak juga, ya. Karena dari sekian banyak kalau dia datang, dia aja toko itu selalu buka, ya kalau barangnya bagus ya insya Allah akan ada aja yang beli. Gitu. Ya masa jadi istilahnya dari 100 orang nggak mungkin semuanya akan beli. Misalkan dari 100 orang, misalkan dari 100 orang yang masuk ke toko, misalkan yang lihat-lihat itu 60 orang, maksudnya yang nanya harga 60 orang. Dari 60 orang yang nanya harga, yang nyoba-nyoba barang misalkan 40, tapi lebih serius kan. Yang anggapnya toko baju ya. Kemudian dari 40 yang nyoba, yang benar-benar beli mungkin cuma 10. Ya nggak apa-apa, ya. Jadi istilahnya dari 100 orang, 60 yang nanya harga, 40 yang nyobain, 10 orang yang coba. Ya nggak apa-apa. Gitu. Itu memang sudah hukumnya gitu ya. Ya, yang penting teman-teman terus saja melakukan. Ya memang istilahnya ini yang namanya bisnis memang selalu seperti itu. Makanya banyak orang nggak bertahan atau nggak terus menjalankan sebuah bisnis ya karena nggak betah nungguinnya gitu. Ya makanya kan sering dibilang orang sukses itu jumlahnya lebih sedikit dibanding orang yang nggak sukses. Artinya lebih banyak yang nggak sukses dibanding sukses. Kenapa? Ya karena banyak orang yang nggak mau mengikuti prosesnya atau nggak sabar mengikuti prosesnya. Makanya sukses itu kan disebut orang sukses itu orang yang butuh kesabaran yang terus melakukan. Ya. Nah, ini menarik nih, Asia Pratiwi. Seenggaknya mereka udah tahu keberadaan kita. Ini paling benar, ya. Seenggaknya mereka udah tahu keberadaan kita. Karena memang tujuannya itu keberadaan kita itulah kalau di gambar ini disebut dengan awareness, ya. Jadi kalau teman-teman lihat di slide ini, ada yang namanya awareness. Awareness ini adalah mereka tahu keberadaan kita. Ya, dari sekian banyak yang aware, sebagian kecil akan interest, tertarik. Kemudian sebagian kecil lagi dari yang tertarik akan memutuskan, wah kayaknya gue mau ikut nih, memutuskan. Dari sekian yang decision, yang action, benar-benar action, itu semakin sedikit lagi. Jadi ya nggak apa-apa gitu ya. Jadi nggak apa-apa. Ya. Jadi ini belajar sabar dari bisnis sampai dijauhin teman ada. Wah, itu proses ya. Sabar aja, tenang aja karena memang sukses itu butuh proses gitu ya. Kan kemarin saya lihat tulisan gini, ya. Cobaan itu memang banyak ya. Kalau dikit tuh namanya cobain ya. Cobaan itu memang banyak, kalau dikit cobain ya. Itu namanya cobain kalau dikit. Ya, jadi teman-teman slow aja, Wallace gitu ya, santai aja. Nggak usah terlalu dipikirin, karena memang ya inilah prosesnya. Oke, next silakan Ilham, slide berikutnya. Ya, ini tadi saya udah kasih contoh ya, traffic pengunjung mall dari 100.000 orang. Ya. Nah, berikutnya nih, ya, hukum rata-rata. Hukum rata-rata ini adalah berapa banyak lemparan panah akan semakin besar kemungkinan, semakin banyak lemparan panah akan semakin besar kemungkinan untuk tepat sasaran. Benar nggak? Ya. Kalau teman-teman main dart atau panah ya, lempar panah gitu ya, sekali nembak mungkin belum tentu tepat sasaran, bahkan mungkin satu lingkaran gede juga nggak tepat gitu, nggak masuk, malah jatuh ke tanah.
Tapi kalau dikasih 10 anak panah, ya kemungkinannya akan lebih besar. Kalau dikasih 100, waduh, lebih banyak lagi. Kalau dikasih 1000, lebih banyak lagi. Ya, jadi kemungkinannya akan mungkin untuk tepat sasaran akan lebih banyak lagi. Jadi buat teman-teman yang belum bergerak, saya sarankan, ayo mikirnya dengan cara ini dulu. Ya, berpikirnya dengan cara ini. Hukum ada yang namanya hukum rata-rata. Perbanyak aja mencoba. Perbanyak aja. Jangan baper, ya. Jangan baper, jangan bawa perasaan. Jangan dikit-dikit bawa perasaan. Wah, waduh, dicemooh temen nih, diketawain, diledekin gitu. Nah, jangan bawa perasaan. Bisnis jangan baper, ya. Bisnis jangan baper, bisnis banyakin cerita, ya. Banyakin cerita, banyakin banyakin sharing, ya. Nanti kita bahas materi berikutnya. Oke, next, ya. Ya, nah ini baru kita masuk materi kita hari ini nih, ya. Tadi materi yang pertama tadi saya masih review materi-materi yang kemarin, ya. Jadi memang intinya sih kalau boleh disederhanain apa yang kita pelajari di bagian yang pertama tadi, disantuin aja kata Lina nih, ya. Santai aja gitu. Ya, jadi memang ini proses suatu hal yang memang harus dilewatin. Wah, ini ada yang bagus nih. Dari Yora Atarik, sukses itu singkatan dari suka proses. Wah, oke, good ya. Suka proses ya. Suknya suka, sukses, proses. Ya, suka proses. Oke, good. Makasih ya Yora. Oke ya. Nah, jadi memang orang sukses itu orang yang suka prosesnya. Jadi buat teman-teman yang belum bergerak, beranikan diri aja untuk yang pertama proklamasikan gitu ya, proklamirkan bahwa kalian adalah MAB, members gitu ya. Posting setiap hari, 1 kali stories di IG, 1 kali status di WhatsApp. Minimal sekali, itu tugas teman-teman yang belum. Tugasnya nggak harus jualan dulu, pokoknya posting dulu. Kalau nggak ada yang nanya gimana? Nggak apa-apa. Kalau dikit yang lihat cuma 10%, nggak apa-apa. Tugas teman-teman yang penting setiap hari komitmen posting aja. Kita lihat dalam 10 hari, dalam 3 hari, 4 hari, 5 hari, 10 hari, kira-kira apa yang terjadi gitu ya. Kalau posting terus, insya Allah minimal akan ada yang nanya. Ya, apalagi kalau teman-teman mulai posting barang, katalog dan sebagainya. Ya. Oke. Ya. Oke ya, kita lanjut. Nah, ini ada sebuah pengalaman saya sekitar 2 tahun yang lalu ini. Ya, 2 tahun yang lalu, 2018, saya tadi lihat-lihat postingan Facebook saya. Saya sempat nulis itu bulan, ya hampir 2 tahun yang lalu lah, 2018. Jadi, saya lagi nemenin istri, untuk beberapa kali lah ya, saya akhirnya jadi merhatiin ada kios buah, ya. Ada kios buah, posisinya hadap-hadapan, ya, hadap-hadapan persis, yang kiri dan kanan kalau teman-teman lihat ya. Kemudian harganya pun nggak beda jauh, bahkan cenderung sama. Tapi beberapa kali saya perhatikan, ya, yang kanan itu sering lebih ramai dibanding yang kiri. Beberapa kali, ya, bukan 1 kali loh, beberapa kali saya ke sana. Selalu yang kanan lebih ramai dari yang kiri. Nah, sekarang pertanyaan saya gini, coba teman-teman lihat sekilas saja, kira-kira buah-buahannya sama apa beda tuh? Boleh tulis di kolom komen, kalau orang jualan produk di pasar, jualan buah di pasar, kira-kira buahnya sama apa enggak? Sama ya, nggak akan, kayaknya nggak beda-beda jauh lah gitu ya. Dan pembeli juga nggak tahu mana jeruk yang manis dan jeruk yang nggak manis gitu ya. Karena lihatnya dari luar tuh hampir sama semua, betul nggak? Ya, sama ya. Jadi kita sepakat bahwa yang kios sebelah kiri sama kios sebelah kanan sama. Ya. Tapi anehnya berkali-kali saya lihat yang kanan itu selalu lebih ramai. Ya. Yang kanan selalu lebih ramai. Nah, kita kan sama-sama percaya ya. Kita sama-sama percaya bahwa dari hukum langit, rezeki masing-masing sudah diatur oleh Allah. Sepakat nggak teman-teman?
Sepakat dulu nggak nih? Rezeki sudah diatur oleh Allah, betul? Rezeki pedagang yang kiri dan rezeki yang pedagang yang kanan sudah diatur belum sama Allah? Sudah. Wah, kalau gitu, nah ini kadang-kadang hati-hati juga nih menerjemahkannya. Kadang orang bilang, ya kan rezeki udah diatur sama Allah. Udah slow aja, santai aja. Ya. Rezeki sudah diatur sama Allah, sepakat. Tapi Allah kasih perintah lagi, betul nggak? Allah kasih perintahnya apa? Untuk berusaha, betul nggak? Allah tidak akan merubah nasib suatu bangsa, ya kalau orang tersebut atau bangsa tersebut tidak berusaha, tidak berubah nasibnya, betul nggak? Sepakat ya? Tuh, kayak Indomaret sama Alfamart sebelahan ya. Brandnya masih beda tuh. Kalau ini buahnya sama-sama gitu ya. Ya. Nah, next ya. Nah, tapi dari hukum bumi, kios yang sebelah kanan orangnya lebih ramah. Ya, kadang bercanda sama pelanggan dan lebih diingat sama pelanggan gitu ya. Lebih ingat dengan pelanggan maksudnya. Jadi saya ceritakan yang sebelah kanan tadi, kios yang sebelah kanan tuh orangnya ramah, suka bercanda gitu ya. Suka bercanda, terus ingat lagi sama pelanggan. Bu, apa kabar Bu? Udah lama gak sini? Dia suka bercanda. Berarti apa? Si pedagangnya sudah berikhtiar juga, ada usaha yang dia lakukan. Dia nggak cuma menunggu bahwa oh tenang aja rezeki sudah diatur sama Allah, nggak cuma begitu. Dia juga berusaha, ada action yang dia lakukan, ada usaha yang dia lakukan. Dia perbaiki dirinya, dia lebih ramah sama orang, dia kadang bercanda sama pelanggan, dia ingat sama pelanggannya. Ya 3 hal itu. Kalau saya selalu perhatikan, dia lebih ramah. Bu, Bu, gimana Bu? Oh iya. Ya udah Bu, cobain aja. Kadang dia bercanda, bisa, ini manis nggak nih jeruknya? Ya Ibu, kan saya juga belum nyoba gitu. Tapi kan ya jadi walaupun dia ngomongnya kayak gitu, tapi dia sambil bercanda. Orang tahu gitu loh. Kadang-kadang ibu-ibu juga nanya gitu, nih manis nggak? Padahal sama-sama tahu bahwa jeruknya ya belum coba juga kan gitu ya. Nggak ada yang bisa jamin juga gitu. Oke ya. Jadi terus dia lebih ingat sama pelanggannya, dia ingat namanya. Kadang-kadang dia bukan nama, nggak selalu nama juga ya. Tapi dia ingat, oh nih ibu udah lama nggak kesini. Oh nih ibu sukanya beli pepaya, ibu ini sukanya beli jeruk, ibu ini selalu cari salad gitu. Nah hal tersebut dia selalu hal-hal tersebut dia ingat, si pedagang ingat. Jadi pas dia bilang, Bu, nih salaknya bagus loh Bu, biasa kan ibu nyari salak. Gitu. Ada servis yang dia lakukan gitu. Ada pelayanan yang dia lakukan. Oke. Jadi kita memang rezeki sudah diatur, tapi ikhtiar harus melengkapkan gitu. Rezeki sudah diatur, namun ikhtiar tetap harus maksimal gitu ya. Yang berdoa lebih banyak wajar jika hasil lebih berkah. Yang berusaha lebih baik wajar jika hasil lebih baik. Yang berdoa dan berusaha lebih wajar lagi jika hasilnya lebih baik dan berkah. Jadi teman-teman di MAB ya teman-teman nggak berusaha berdoa betul, tapi berdoa dan berusaha. Oke, next. Ya, kita lihat materi berikutnya. Nah, ini tadi ada saya ini ya. Ini sebenarnya 3 poin sebenarnya. Jadi teman-teman kalau materi malam ini kita sederhanakan sebenarnya niat, persepsi dan silaturahmi gitu ya. Oke, next, mungkin dicepetin aja. Biar ada. Oke. Niat. Jadi teman-teman kalau kita bicara service excellence, yang pertama itu niatnya dulu ya. Sebenarnya bukan hanya service excellence ya. Inama amalu biniat ya. Jadi semua amal perbuatan ya itu tergantung dari niat. Nah, teman-teman, niatnya berjualan ini apa nih? Niatnya untuk melayani atau minta dilayani, ya kan? Niatnya memberi solusi atau meminta duit atau berharap duitnya teman nih. Ya. Jadi ini 2 hal yang berbeda. Niat ini sesuatu yang menentukan usaha teman-teman. Jadi kalau ada satu ungkapan, energy flows where intention goes. Jadi energi itu akan mengalir kemana niatnya pergi. Ya, jadi kalau teman-teman niatnya adalah, waduh, gue jualan biar gue dapat duit nih dari dia nih, biar dia transfer ke gue gitu. Nah itu energinya beda tuh dibandingkan dengan, waduh,
teman-teman gue banyak yang pakai gadget nih, kasihan nih matanya. Bisa kena kena radiasi terus. Kayak gue perlu kasih solusi nih. Jangan-jangan banyak yang belum tahu ada kacamata anti radiasi. Beda. Kerjanya sama nggak? Sama. Tindakan yang akan kalian lakukan sama. Sama-sama jualan sebenarnya. Tapi yang satu, di dalam hatinya sudah diawali untuk, gue yang penting dia bayar nih, yang penting gue closing deh. Salah nggak niat closing? Nggak salah, benar juga. Yo, namanya jualan masa nggak niatnya nggak closing sih? Ya, masa niatnya nggak closing? Masa niatnya nggak kaya? Namanya bisnis emang kaya salah? Nggak salah dong, ya kan? Emang kalau untung salah? Nggak salah. Salah dari mana untuk ngambil keuntungan? Boleh kok. Nabi aja bisnis juga cari untung, sahabat Nabi juga bisnis cari untung, ya. Masalah untung ya nanti dia sedekahin atau dia kasih ke orang yang butuhkan, ya nggak salah juga. Dan ngomong-ngomong tentang sedekah nih, kebetulan ada yang nanya nih, kalau dia pengen sukses hasilnya pengen disedekahin gimana coach? Ya alhamdulillah. Dan ngomong-ngomong, sedekah terbaik itu bukanlah sedekah pada orang yang nggak mampu, bukanlah sedekah pada pengemis. Sedekah yang terbaik itu adalah sedekah pada keluarga sendiri, pada orang tua ya terutama. Kemudian yang kedua baru pada keluarga, orang-orang terdekat. Jadi jangan salah. Jadi buat teman-teman yang ngerasa bersalah nih kalau punya duit banyak, ya, yang wah ntar gue ngambil untung dong. Nggak usah ngerasa bersalah, ya, karena nggak ada salahnya. Emang ada larangan gitu ngambil keuntungan? Emang ada larangan untuk mendapatkan keuntungan? Nggak ada, ya. Nggak ada larangan untuk mendapatkan keuntungan. Yang ada adalah larangan untuk menzolimi orang, untuk membohongi orang. Itu terlarang. Misal contoh, kalian bilang ini kacamata anti radiasi, ternyata nggak anti radiasi, ya itu bohong, itu zolim. Ya, tapi kan memang kalian ceritakan ini anti radiasi. Nah benar memang anti radiasi, ya nggak salah, nggak ada masalah dan nggak ada salahnya untuk mengambil keuntungan. Ya, oke ya. Jadi tapi niatnya akan lebih baik kalau teman-teman niatnya adalah memberi solusi, ya, memberi solusi. Jadi kalau nawarin orang tuh ikut MAB gimana? Ya nawarin solusi. Lu mau nggak belajar bisnis? Gue kemarin ikutan seminar webinarnya MAB, gue dapat banyak ilmu. Nah kalian pengen nggak supaya teman-teman kalian atau saudara kalian atau orang terdekat kalian juga mendapatkan manfaat seperti yang kalian dapetin? Ya kalau niatnya itu ya alhamdulillah gitu. Masalah nanti setelah itu mereka mendapatkan dengan mereka bergabung atau mereka membeli produk kalian dapat keuntungan, itu adalah efek sampingnya. Iya kan? Jadi nggak ada masalah gitu ya. Oke ya, niatnya pengen dapat modal buat investasi coach. Wah, ini lebih keren lagi. Ya, apapun niatnya, intinya niat teman-teman harus diluruskan niat lah lebih tepat. Ya, lurusin niat ya karena apapun kalau kita pikir-pikir apapun yang kita lakukan kan itu berdampak akan kita pertanggungjawabkan lah di akhirat, betul nggak? Ya, bisa nggak sih kan bisa dikatakan kan kita pengen ngejar dunia saja atau ngejar akhirat juga gitu, ya. Dan di Al-Quran dikatakan kan kalau ngejar dunia ngejar dunia saja nggak dapat akhirat, tapi kalau ngejar akhirat dapat dunia. Nah, makanya teman-teman mau dapat yang mana nih? Ya, kalau saya sih pengennya ngejar akhirat tapi dapat dunia, benar nggak? Jangan bayangkan pengen akhirat tapi malah dunianya tersiksa. Kayaknya nggak akan pernah deh. Ya, biasanya kalau pengen akhirat dunianya tersiksa berarti memang karena dia nggak pernah minta dunia juga gitu ya. Atau maksudnya dia nggak pernah membayangkan kehidupan dunia seperti apa gitu. Oke, biar fokus lagi. Jadi yang pertama niat. Jadi teman-teman, yuk niatnya adalah memberi solusi. Ya, niatnya juga melayani. Niatnya melayani teman-temannya. Ya, melayani memberikan pelayanan lah pada mereka gitu ya. Oke, itu yang pertama. Yang pertama service-nya sederhana. Saya kasih malam ini materi yang sederhana aja, jadi supaya teman-teman bisa praktek. Oke, yang pertama niat. Berikutnya, Ilham, slide berikut. Oke, nah niat ini berhubungan dengan semangat soalnya ya. Semangat itu menular. Semangat itu apa? Menular. Jadi kalau teman-teman ketemu dengan orang yang ceria, biasanya kalian juga terbawa suasana ikut ceria, benar gak? Tapi kalau ketemu dengan orang yang murung, cemburut, bad mood, biasanya juga kebawa tuh, benar nggak? Orangnya lemes,
biasanya kalian juga ikutan lemes. Nah, yang perlu diingat adalah teman-teman harus yang ditularkan adalah semangat cerianya, semangat positifnya gitu. Makanya sharingnya, kalau kalian jualan, kalau kalian jadi MAB, MABers gitu ya, kalian harus postingnya di Instagram, di status itu adalah posting-posting yang positif. Jangan posting yang negatif-negatif karena menular loh. Kalian kan tadi katanya jadi MAB ambassador gitu loh. Perwakilannya MAB. Harusnya positif dong. Postingannya positif, postingan sesuatu yang membangkitkan semangat, memotivasi, yang bikin orang jadi happy gitu, semangat. Wah, ini keren nih, pencerahan, orang tercerahkan. Jangan malah curhat. Jangan malah curhat yang negatif-negatif. Ya, tapi kan kita harus hidup apa adanya gitu ya. Kalau mau curhat-curhat bikin akun lain deh. Ya, bikin akun galau, bikin akun bayangan ya. The other side of me gitu ya. Atau apa gitu ya. Bikinlah akun-akun apa gitu untuk penyaluran kegalauannya, silahkan. Tapi jangan dibikin di akun jualan atau akun untuk MAB-nya gitu. Kalau perlu, kalau bikin akun lainnya, akun bayangannya itu jangan ada nama kalian gitu ya. Bikin nama bayangan lah gitu ya. Ya, jadi intinya adalah kalau kalian jualan, kalian semangat itu harus hati-hati, perhatikan posting-postingannya gitu. Nah, oke, next. Nah, tadi niat. Nah, sekarang persepsi. Jadi, kalau tadi niat, langkah pertama ada niat, langkah berikutnya adalah persepsi. Persepsi itu apa? Persepsi itu adalah apa yang kita lihat. Oke, next dulu Ilham. Mungkin ada, kalau nggak salah ada gambar ya. Berikutnya. Sorry, ini agak kebalik sedikit. Nah, oke. Nah, saya pengen tanya, ini gambar apa nih? Di kolom komen dulu, boleh? Ini gambar udah lama banget nih dari sebuah buku, sering dipakai di mana-mana. Mungkin di kolom komen boleh ditulis ini gambar apa? Sambil saya minum dulu. Gambar apa nih? Silakan tuliskan di kolom komen. Wajah nenek-nenek. Wanita nengok. Nah, sering nih tiap seminar di kampus ada tebak-tebakan ini. Betul. Silakan. Ini buku dari buku zaman dulu banget, dari Seven Habits ya. Jadi ini gambar yang paling sering tentang persepsi ini paling sering banget. Wanita tua, wanita konglomerat, perempuan nengok. Wah, kayak serangga. Wah, ini imajinasinya luar biasa nih. Ini diambil dari buku judulnya Seven Habits ya, dari Stephen Covey. Wah, ada bayangin lebah, ada singa juga. Wah, ini imajinasinya luar biasa nih, luar biasa salah maksudnya. Oke, apa? Next Ilham. Gambarnya muncul nggak ya, Ilham ya? Oke. Next, satu lagi, yang gambar nenek-nenek bilang, betul juga. Yang lihat gambar wanita muda, ya betul juga gitu ya. Jadi, ini dua hal yang dari sudut pandang ya, sudut pandang teman-teman ya. Dari sudut pandang, jadi satu gambar yang sama bisa dilihat sebagai apa? Sebagai dua gambar yang berbeda gitu ya. Oke. Nah, ini yang kita sebut dengan persepsi. Mungkin bisa dibalik dua slide, Ilham. Slide yang pertama tadi. Oke, sebelumnya. Oke, nah, jadi persepsinya teman-teman apa nih gitu? Ketika menjalan sebagai MAB, persepsinya apa? Persepsinya harus memberikan informasi ya. Jadi yang harus dipersepsikan bahwa saya adalah pemberi informasi. Saya memberikan informasi ke teman-teman. Ya, jadi jangan persepsinya bukan persepsi jualannya dulu, tapi memberi informasi dulu. Kemudian persepsinya juga yang kedua adalah tangan di atas. Artinya kalau tangan di atas, persepsi kalau kalian mempersepsikan diri kalian sebagai tangan di bawah, meminta-minta untuk
supaya orang beli, ayo dong beli gitu ya. Nah, itu pasti akan di dalam hatinya itu juga susah untuk memberikan servis yang terbaik gitu ya. Tapi kalau tangan di atas, kalian memberi informasi aja. Kasih informasi, kasih motivasi gitu. Nah, itu akan berbeda. Cara pandangnya berbeda, hasilnya akan juga berbeda. Oke, next Ilham. Nah, kadang kita memberikan persepsi negatif terhadap pelanggan. Misal, pelanggan tuh sering merepotkan, pelanggan tuh rewel atau cerewet gitu. Pelanggan sok tahu gitu. Nah, coba diganti persepsinya. Lihatlah bahwa kehadiran pelanggan yang membuat kita memiliki pekerjaan atau memiliki bisnis atau memiliki omset atau memiliki profit gitu ya. Jadi kalau teman-teman melihat contoh tadi bahwa ingat tadi ada contoh hukum rata-rata atau hukum funneling tadi, dari sekian banyak orang yang datang ke toko itu, anggaplah dari 100 orang yang datang ke toko, nggak semuanya akan membeli. Ya, nggak semuanya akan membeli. Pasti ada yang cuma coba-coba, ada yang cuma nanya-nanya gitu. Nah, kalau teman-teman berpikirnya, ini cuma bakal nanya-nanya doang nih, ya, CLBK ya, chat lama beli kagak gitu ya. Nah, kalau kalian berpikirnya, ini paling cuma CLBK doang nih gitu. Nah, besar kemungkinan melayaninya juga males-malesan. Coba coba berpikir bahwa persepsi adalah, wah ini jangan-jangan ini bakal beli nih, jangan-jangan bakal beli nih. Atau kalaupun dia nggak beli, mungkin sekarang nggak beli, tapi nanti beli. Ya, jadi ketika dia bilang, nanya doang nih, nggak apa-apa, kalian ganti persepsi ada sekarang nggak beli, tapi nanti beli. Atau misalkan, gue nggak mau beli kata teman kalian gitu. Nah, nggak apa-apa, mungkin dia nggak beli, tapi saudara dia atau teman-teman yang lain dia akan beli gitu ya. Jadi persepsinya jadi ubah, karena ketika kalian merubah persepsi, kalian akan lebih mudah untuk untuk menjalankannya gitu loh. Karena sekali lagi tantangan kalian sebagai affiliate itu adalah bukanlah modal, benar nggak? Sekarang saya kasih tahu kenapa banyak affiliate akhirnya banyak mundur, banyak gampang sekali untuk mundur, karena modalnya kecil. Nggak kecil kok, 100.000. Ya sekarang saya bandingkan, coba kalau kalian modalnya 100 juta, kalian akan lebih serius nggak kira-kira? Kalau kalian modalnya 100 juta, wah itu mah ditolak, nggak akan mungkin bilang sorry saya lagi sibuk kuliah. Wah, mikir, benar nggak? Waduh, gue kuliah juga kapan lagi dapat uang modal 100 juta, kapan baliknya nih, ya nggak? Jadi jadi kenapa memang yang berat di affiliate itu adalah memotivasi semangat teman-teman sendiri. Karena modalnya kecil. Kalau modalnya 1 miliar, coba kalau kalian modalnya 1 miliar, udah gitu hutang sama bank lagi. Setiap bulan harus bayar atau punya investor, harus balikin modal, misalkan harus balikin cicilannya, harus nyicil misalkan 50 juta sebulan. Kira-kira kalian akan lebih serius nggak? Nggak butuh webinar gini kali, ya kan? Nggak butuh disemangatin. Karena kalian udah setiap misalkan harus bayar cicilan setiap tanggal 10. Wah, tanggal 8, tanggal 9 udah stres duluan tuh. Mau diketawain orang, ketawain deh, mau diledekin orang, diledekin deh. Karena mikirnya udah harus bayar cicilan 50 juta setiap bulannya. Paham nggak maksudnya? Jadi persepsi, kenapa kita harus punya persepsi yang sangat-sangat benar, sangat-sangat baik ya? Karena tadi teman-teman sebagai affiliate sering orang menganggap remeh karena nothing tulus juga, ya udahlah gitu. Nah coba bayangkan kalau teman-teman justru menganggap bahwa mempersepsikan bahwa MAB ini adalah tempat teman-teman untuk belajar dengan serius, tempat teman-teman untuk melatih mental gitu ya, untuk serius, untuk benar-benar ngebangun bisnis justru di saat masih muda gitu ya. Tapi kalau cuma untuk bercanda-bercandaan, cuma buat gini-gini, ya wajarlah ketika orang itu tidak berhasil atau tidak sukses gitu ya. Oke, next, Ilham. Oke, lanjut. Oke, nah sekarang kita bicara. Oke, tadi ada 3 sebenarnya. Yang pertama tadi mungkin saya ada yang kelewat di slide-nya. Yang pertama adalah saya lupa masukin 1. Jadi yang pertama, kalian biar teman-teman ingat itu
yang pertama niat, yang kedua persepsi, yang ketiga silaturahmi ya. Ini nggak ada slide-nya tapi saya coba bayangkan aja. Jadi dalam melakukan service excellence, niatnya lagi-lagi adalah melakukan silaturahmi aja. Menghubungi teman-temannya, bercerita ke teman-temannya, perbanyak silaturahminya adalah karena kondisi sekarang ya mungkin perbanyak online ya, perbanyak update statusnya, perbanyak cerita, perbanyak sharing, perbanyak macam-macam lah ya. Silaturahmi, kunjungi DM, kemudian kalau ada orang sudah tanya ditanya lagi, di follow up lagi. Misalkan yang lihat status, kalian update status tentang MAB dari 100 kontak yang buka atau yang cek cuma 10 orang, ya nggak apa-apa. Yang 10 orang itu mungkin bisa di DM, gimana, ada masukan nggak? Gimana, lu udah tahu MAB belum? Intinya silaturahmi. Intinya diajak bicara, diajak dikontak gitu, dihubungi. Ya. Kemudian yang udah tanya-tanya doang, tanya lagi, gimana kabarnya, gimana, ada masukan nggak, menurut lu cocok nggak? Jangan langsung ditawarin produknya, jangan langsung ditawarin ayo dong beli dong gitu, jangan, ya. Tapi ditanya aja, gimana tentang kacamata anti radiasinya, lu udah pernah coba belum gitu, dan sebagainya. Teknis-teknis seperti itu nanti kita akan bahas di sesi berikutnya. Oke, jadi niatnya ke teman-teman yang belum mencoba, niat aja perbanyak silaturahmi, perbanyak hubungi teman-temannya, chat dan sebagainya. Nah, berikutnya ini saya akan bahas tentang level-level tahap kepuasan pelanggan. Jadi teman-teman tuh ada pelanggan tuh ada 4 level kepuasannya. Yang pertama satisfied, yaitu dia puas dengan fungsi produk atau solusi yang teman-teman tawarkan. Kemudian yang kedua, setelah dia puas, dia biasanya akan membeli kembali. Itu loyal, tahap yang kedua ya. Naik ke tahap berikutnya, membeli kembali atau tidak membeli produk yang lain. Ya, maksudnya tidak membeli produk kompetitor ya. Kemudian tahap berikutnya engagement, emosional, memberi masukan, dia udah suka banget nih gitu. Yang keempat itu advocate, itu bahkan dia cerita atau memberi rekomendasi pada orang lain. Ya, oke. Oke, nah ini tahap kepuasan pelanggan ya. Nah, harapannya adalah kita harapkan minimal banget, tentu yang pertama satisfied ya. Tapi harapan nanti berikutnya naik terus. Nah, cara gimana? Cara yang tadi. Silaturahmi, tanya terus, minta masukannya gimana setelah misalkan dia beli produk dari kalian, dia udah beli kacamata anti radiasi, nah tanya lagi gimana, atau dia udah beli kue kacang, atau dia udah beli kaos, gimana kaosnya udah sampai belum, tanya lagi gimana, kue kacangnya gimana, rasanya enak nggak gitu, enak kan gitu, mau beli lagi nggak, nah tanya lagi gitu. Jadi intinya teman-teman, untuk service excellence ini sederhananya adalah silaturahmi diperbanyak, rutinkan untuk mengontak, rutin untuk menghubungi mereka gitu ya. Oke, kayak ini slide terakhir ya Ham, atau ada lagi, next. Oke. Ya, ini lebih kalau misalkan penolakan ya. Penolakan ya. Cuman ini nanti teman-teman, intinya sih ini teman-teman lebih ketika orang kecewa atau orang menolak gitu ya. Intinya teman-teman terima dulu aja ya. Terima dulu ya. Feel dulu aja. Ya, kemudian nggak usah ditolak atau nggak usah dilawan gitu ya. Intinya didengarkan dulu, karena sebenarnya pada prinsipnya service excellence-nya orang ingin didengarkan saja sebenarnya. Jadi karena orang ingin dengarkan, masa tidak semua orang tuh langsung ngomong. Jadi teman-teman yang perlu banyak bertanya. Oke, kira-kira sekian sih cukup materinya. Mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan. Karena ternyata materinya cukup banyak juga, karena kita ngulas 2 sesi ya. Oke, kita masuk ke sesi pertanyaan. Mungkin 1, 2, 3 pertanyaan dari teman-teman tentang materi malam hari ini, atau mungkin boleh di luar topik ini juga. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh. Oh, ini ada nih. Tadi kayaknya pas lagi materi nanya nih. Oke. Oh, tentang hutang. Jadi dia nanya misalnya ada yang hutang dan selama hampir 1 bulan tuh nggak bayar-bayar.
katanya masih dipakai. Itu menurut coach gimana sebagai penjual? Jadi maksudnya pinjemin ini ya, Ham ya? Kalau Saya kurang misalnya paham nih maksudnya. hampir 1 bulan itu nggak bayar katanya. Ada yang hutang selama hampir sebulan tuh nggak bayar. Katanya masih dipakai. Bentar. Yang hutang kan. Bukan hanya hutang, tapi kurangnya sampai 1 bulan tidak dibayar. Oh, oke. Berarti barangnya udah sama orang itu gitu. Apa gimana nih? Kayaknya masih terus dipakai tapi belum bayar gitu ya. Ini berarti lebih ke strategi nagih hutang kayak ini. Oke. Kalau masalah hutang mungkin agak sedikit keluar konteks, tapi intinya sih kalau boleh dikasih solusi, sebenarnya ini masalah masalah silaturahminya aja dulu ya. Masalah silaturahmi, karena memang ya kemungkinan tetap aja ada kemungkinan. Jadi yang kalau saya ada kemungkinan hutang nggak akan dibayar ya. Jadi prepare for the worst lah ya, siap-siap untuk tidak dibayar gitu ya. Tapi kalau saran saya tetap silaturahminya dijaga, karena mungkin dengan si X ini tidak dibayar, tapi mungkin Allah kasih rezeki yang lain. Tapi ya itu udah hukum langitnya lah ya. Hukum buminya teman-teman tetap harus tagih lah. Tagih dalam artian ingatkan silaturahmi aja, tapi intinya jangan sampai kebawa emosi banget gitu ya. Slow aja. Kemudian lanjut pertanyaan berikutnya, apalagi nih? Mau tanya ngadepin customer yang nggak sabar karena barang belum datang ya. Karena belum. Fitria Ningsi. Oh iya. Ya, gimana ngadepin customer yang nggak sabar karena barang belum datang gitu ya. Nah, barang belum datang itu gini. Jadi yang paling penting itu ada 2 solusi nih sebenarnya ketika kita bicara service excellence itu ya. Ada solusi yang sifatnya teknis, ada solusi yang sifatnya emosional gitu ya, atau menyentuh perasaannya, emosinya. Kalau solusi teknis itu kadang-kadang itu di luar kekuasaan kita atau di luar pengaruh kita. Misalkan ada faktor pengiriman lah, ada mungkin faktor admin pengiriman lah yang salah, yang lambat, atau ada masalah di transportasi dan lain-lain lah. Sesuatu yang kadang kita nggak bisa pegang, benar nggak? Nah, kita nggak bisa handle banget, kita nggak bisa. Tapi kadang-kadang yang mereka butuhkan lebih ke sentuhan emosinya, bahwa kita sebagai penjual bisa meyakinkan dia untuk, misal gini, oh iya mbak, oh iya bro, ini gue udah kontak lu sabar dulu ya, gitu. Kadang-kadang orang lebih butuh itunya gitu. Kadang-kadang orang lebih butuh komunikasinya. Nah, yang nggak baik itu adalah ketika teman-teman nggak maintain komunikasi. Oh ya bentar ya bro, gue kontak admin dulu ya, gue cek dulu ya, gue kabarin lu kira-kira sejam lagi ya. Nah, harusnya yang si emosional itu yang harus diperhatikan. Ya artinya yang teman-teman bisa lakukan ya itu gitu. Ya. Tapi jangan malah teman-teman sibuk jangan malah nggak menghubungi atau nggak berkomunikasi. Nah, itu yang nggak baik gitu ya. Oke. Sip. Oke. Ada lagi? Oh, tadi kalau sukar berinteraksi gimana tuh silaturahminya? Sukar komunikasi maksudnya kalau orang itu sukar dalam berinteraksi. Nah, itu gimana? Orangnya ini siapa nih? Kitanya, MAB affiliate-nya atau prospeknya, atau temennya? Kalau kaliannya berarti kaliannya harus belajar untuk membuka diri gitu ya. Persepsinya balik lagi. Kalau ini kaliannya sebagai si MAB-nya, maka kalian yang harus lebih banyak untuk mengubah persepsi atau mengubah niatnya. Sukar dalam interaksi itu kan kemungkinan tuh ada beberapa. Yang pertama, misalkan kalian karena aduh ntar gue dikira apaan nih kontak-kontak orang gitu. Ntar gue persepsi harus diubah. Jangan-jangan ntar kalau gue posting ini ntar gue dikira, atau gue ngubungin orang ntar gue dikira direndahin lagi, bla 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 dan lain-lain lah. Nah, kalian yang harus merubah persepsi terhadap diri sendiri bahwa oh enggak, gue cuma sharing informasi. Gue cuma berbagi informasi. Gue cuma posting hal-hal positif. Nah, jadi persepsi terhadap diri sendiri yang harus dirubah. Tapi kalau misalkan
yang dimaksud dengan orang yang suka berinteraksi itu adalah orang lain, ya saya pikir ya jangan fokus sama orang tersebut. Kan masih banyak yang lain gitu. Santai aja gitu ya. Lanjutkan dengan orang-orang yang lain lagi gitu. Sip. Oke, ada lagi? Ya? Terakhir kali ya ini ya. Ya. Bagaimana cara menarik orang agar bisa join juga, tapi kadang kita masih ragu karena ada kendala juga di bisnis kita. Nah, gimana cara menarik orang lain biar bisa ikut join tapi masih ragu karena lihat ada beberapa kendala di bisnis kita. Oke. Yang pertama memang harus diatasi adalah kendala di bisnis kita dulu. Kendalanya apa dulu nih? Kan kendala yang bersifat teknis ya, atau kendala bersifat emosional lagi. Kendala bersifat teknis itu gini. Contoh memang perusahaannya atau produknya memang belum yakin. Ya kalau gitu yakinkan diri dulu. Kamu saya sih harus yakinkan diri dulu gitu. Nah, cara meyakinkan dirinya adalah gimana? Ya tanya, konsultasi. Tanya sama coach-coachnya atau tanya sama admin atau tanya dengan apa yang soalnya saya belum tahu nih ragunya ini apa, kendala di bisnisnya apa gitu. Ya. Cuma saya berasumsi kalau kendalanya adalah teknis, maka tanyakan ke admin, tanyakan ke coach-coach di MAB dan sebagainya. Ya. Tapi kalau kendalanya ada di diri sendiri, maka teman-teman lah yang harus memperbaiki dirinya gitu. Atau mungkin bisa Anjar Safitri mungkin bisa disampaikan ragu karena lihat berapa kendala bisnis ini apa nih maksudnya? Ada nggak jawab? Ada nggak ini? Nggak ada ya, Amir? Kayaknya masih delay. Masih delay ya. Jadi intinya sih coba yakinkan diri sendiri dulu, ya, tapi secepat-cepatnya untuk meyakinkan diri. Karena gini teman-teman, sekali lagi menjadi affiliate itu karena modalnya tidak modal yang besar, maksudnya besarnya nggak modal 100 juta, 1 miliar, biasanya semangatnya juga nggak bertahannya nggak lama kalau teman-teman nggak membangun momentum gitu. Bangun momentum maksudnya nggak cepat-cepat belajar dengan serius, nggak benar-benar dijaga semangatnya gitu. Oh, karena barangnya lama sampai. Oke, saya baca di komentar ya. Karena barangnya lama sampai. Oke, Anjar ini menarik banget. Makasih banget nih masalah barang lama sampai. Ini saya akan coba sampaikan juga ke manajemen untuk akan dibahas juga di manajemen. Kira-kira Tapi untuk saya sampaikan ke Anjar Safitri bahwa ini kondisi sekarang, bisa jadi besok atau lusa dan seterusnya ini akan terus diperbaiki secara manajemen. Jadi nggak usah ragu, ya, karena seperti tadi saya sampaikan, ketika barang lama sampai, yang penting Anjar adalah tetap berkomunikasi dengan si pembeli, ya, sampaikan ini lagi proses. Karena sekali lagi kadang-kadang orang nggak secara teknisnya itu dia juga selama masih dikomunikasikan dengan baik, biasanya akan selesai dengan enak gitu ya. Gitu. Oke. Mungkin itu aja sesi pertanyaan kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada Coach Ismail yang sudah mengisi sesi malam hari ini. Lanjutan dari materi yang part 1 kemarin. Semoga sehat selalu Coach dan sukses selalu juga. Semoga akan ada sesi-sesi selanjutnya di MAB. Ya, kita sering ketemu lagi ya, insya Allah. Makasih banyak, Coach Ismail. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya mau ada pengumuman dulu. Tapi sebelum itu pengumumannya biar nggak sepi, saya mau nyetel lagu dulu. Ada yang mau request lagu? Tapi jangan lagu dangdut. Udahlah, pakai lagu ini aja, lagu kebangsaan saya lah. Oke. Tapi nggak bisa ya, kalau saya lagi ini, saya nggak bisa pakai lagu.
Gimana caranya ya? Kalau ini saya ini berarti ya udah saya upload dulu aja ke sini lah. Tapi belum di save, nggak jadi nggak pakai lagu lah. Nggak jadi. Ya, saya jadi bingung sendiri. Duh. Set. Aduh. Kok dia jadi kecil? Nah, oke. Jadi saya mau umumkan sesuatu yang sangat bombastis di minggu depan. Mungkin teman-teman ada yang udah tahu juga dari Instagram Kak Wirda. Tapi saya akan umumkan ulang di sini. Yes! Jadi insya Allah nanti kita tanggal 30 Desember dalam rangka menutup akhir tahun ini, kita akan mengadakan webinar akbar dengan judul atau tema Muda, Kaya, dan Bahagia di tahun 2021. Jadi insya Allah kita akan webinar dengan sesuatu yang fresh. Dan selain itu webinarnya tidak akan di private, jadi ini akan public. Jadi saya sangat sarankan teman-teman mengajak kawan-kawan calon afiliatnya atau calon member-member yang akan teman-teman ajak gabung di MAB untuk hadir di live webinar ini. Nanti webinarnya gratis di YouTube dan akan kita, webinar free di YouTube dan akan kita mulai pada jam 19.45, tanggal 30 hari Rabu. Dan jadi minggu depan, 3 hari lagi. Jadi 3 hari lagi teman-teman tahu kan apa yang harus lakuin. Jadi bikin list nama teman-teman semua. Nah, nanti diundang ke webinar ini. Jadi pastikan temannya kawan-kawan affiliate ikut hadir di sini gitu. Karena nanti akan ada grand prize 1 unit iPhone XR, lalu ada juga uang tunai 1 juta rupiah dan juga ada giveaway lainnya. Ada 5 buku, ada 5 kacamata, ada 5 kaos, ada 5 box kucang, ada juga 5 bonceng. Jadi total ada berapa tuh yang dapatkan? Banyak banget. Jadi nanti jangan lupa langsung aja di list abis ini. Aduh, maaf. Jangan lupa di list aja nama-nama temannya abis ini. Dan sangat diharapkan mereka bisa hadir di live webinar nanti hari Rabu malam jam 19.45 waktu Indonesia Barat. Karena akan ada sesuatu yang luar biasa. Dan ini juga pertama kali lagi Ustadz Yusuf Mansur setelah kurang sehat dalam beberapa waktu, pertama kali lagi mengisi webinar, dan webinarnya nanti insya Allah bareng Kak Wirda juga. Gitu. Nanti akan ada saya sama Indri juga. Oke? Mantap? Mantap nggak? Coba jawab dulu, mantap nggak? Mantap aja tapi mantap banget. Begitu. Iya, jadi begitu. Oke, lagunya mulai berputar. Oke, kalau udah paham semua, itu aja mungkin info tambahan dari saya. Sampai bertemu nanti hari Rabu, karena malam hari ini adalah malam webinar terakhir di tahun 2020, webinar yang teori ya di 2020. Tapi nanti hari Rabu itu adalah webinar terakhir dari MAB, dan itu akan menjadi webinar penutup kita di tahun ini. Jadi kita akan bersiap menyambut tahun 2021 dan kita akan menjadi pemuda yang kaya dan bahagia di tahun 2021. Amin. Oke. Siapa yang ngomong Nggak pakai jeda. Oke, kalau gitu itu aja mungkin info dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah membersamai kita dari awal berdirinya MAB sampai dengan hari ini. Dan sampai bertemu nanti hari Rabu jam 19.45 waktu Indonesia Barat di YouTube mana, nanti kita infoin lagi, oke? Pokoknya gratis dan ajak temennya sebanyak-banyak. Kita viralkan MAB, oke? Di akhir tahun ini. Oke, semoga sehat selalu. Jangan lupa banyak makan dan banyak minum vitamin biar imunitas kita terus terjaga. Oke? Itu aja. Dadah.
Saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep healthy dan keep happy. Bye-bye. There's no stopping us right now. I feel so close to you right now. Singkong guys. Bukan singkong, apa? Kentang. Oke, kentang. There's no stopping Mantap. There's no stopping Asin gurih ya. There's no stopping us right now. I feel so close to you right now. Enak. I'm out. That shit.